Mimpi dan inspirasi. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam program Pemimpin dan Inspirasi dan tentunya masih bersama Bapak Burang Riyadi. Pak Burang, ini saya ingin bertanya tentang PT Franchise Academy Network. Franchise Academy ya? Sebenarnya nih goalnya apa nih dari akademi yang didirikan ini? Ya, terima kasih Pak. Ini saya senang banget kalau ditanya ini, karena ini saya lagi berjalan mewujudkan mimpi sebetulnya. Okay. Jadi kami bersama teman-teman di kantor ini sudah 20 tahun ngerjain jadi konsultan. Okay. Usia saya sudah lewat setengah abad. Jadi saya pikir udah waktunya kalau boleh pensiun gitu. Harus kasih kepada generasi-generasi yang memang lagi produktif kan gitu. Okay. Jadi selama 20 tahun lebih jadi konsultan franchise, apa sih yang saya punya sebetulnya gitu. Kalau jadi konsultan mungkin uangnya nggak banyak ya. Tapi saya merasa kita banyak pengalaman yang kita ambil dari atau yang kita terima dari klien-klien. Kami punya ilmu-ilmu baru. Kami punya mekanisme-mekanisme bimbingan yang terbukti setelah memberikan banyak sukses kepada banyak orang. Nah, itu mau diapain? Gitu. Nah, saya pikir kalau kita jadi konsultan, itu warisannya cuma jadi dua. Yang satu jadi buku, itu ditulis supaya orang bisa lebih banyak baca gitu kan. Yang kedua, jadi sekolah, tempat pembelajaran gitu. Nah, inilah kenapa baru 1 tahun yang lalu, sebetulnya ini cita-cita kami. Jadi 1 tahun yang lalu kami buatlah yang namanya Franchise Academy. Okay. Franchise Academy. Kebetulan ini adalah Franchise Academy pertama di Indonesia. Dan kami sudah mendapatkan surat-surat atau izin-izin yang diperlukan lah dari Kementerian Pendidikan. Ya, jadi kami bisa mengeluarkan sertifikat. Sertifikat nanti yang kami keluarkan itu akan juga ditembuskan kepada Dinas Pendidikan. Sehingga memang kami menjadi lembaga pendidikan waralaba yang legitimate. Ya. Nah, ini yang kami coba lakukan. Hanya sekarang kalau saya boleh cerita lebih panjang gitu ya, kami ada kajiannya gitu. Kenapa atau bagaimana bisnis modelnya, seperti apa gitu ya. Jadi Franchise Academy. Jadi gini, buat para pemirsa, teman-teman UKM, Pak Dodi, kita lihat nih sekarang yang namanya bisnis nih, banyak yang dijegal atau dipotong sama digital. Oke? Banyak yang dipotong sama digital. Ya, kita lihat udah cuci cetak film udah susah, toko buku sudah tutup, ya, kemudian toko CD ya udah banyak yang tutup. Banyak bisnis-bisnis yang sudah dipotong sama digital. Semua barang dan jasa yang bisa dikirim sekarang pakai digital. Kan gitu kan? Bahkan sekarang tadinya saya pikir hanya barang-barang aja yang sulit untuk artinya yang bisa di-digitalize. Tapi ternyata sekarang ada juga mau pijet bisa order pakai ya, mau transportasi order pakai aplikasi. Jadi barang-barang dan jasa yang bisa dikirim sekarang bisa di-digitalize. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman ini, pebisnis kita mesti cermat nih lihat. Ada 3 hal yang memotong keuntungan bisnis kita yang berbasis retail. Yang pertama nih apa? Sewa tempat naik terus. Ya. Yang kedua, UMR naik melulu ya, dan nggak akan turun, naik terus. Ya. Yang ketiga, utility, listrik. Ya, listrik tuh nggak ada turunnya. Tiap 3 bulan malah naik, tiap 3 bulan naik. Jadi saya bilang, bagaimana kita mau punya outlet? Bagaimana kita mau punya misalnya ya sekolah misalnya. Nah, ini seperti kebetulan kami ada coba bikin franchise academy. Saya mau punya sekolah. Kalau sekolah tuh hitung-hitungannya gampang Pak omsetnya. Punya berapa kursi di situ? Betul. Punya berapa kelas? Ya kan? Makin banyak kursinya potensi salesnya makin besar. Artinya apa? Kalau saya punya banyak kursi, saya perlu ruangan yang lebih besar lagi gitu kan.
Saya punya ruangan yang lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat universitas besar-besar gitu. Terus mau bayar tempatnya bagaimana? Investasinya besar juga. Ya? Sementara kalau kita mau charge orang mau sekolah dengan harga mahal, kok tega amat gitu kan? Masa orang mau belajar dikasih harga mahal sekali gitu. Jadi saya berpikir bagaimana kita dengan teman-teman berpikir apa yang kita bisa lakukan. Kalau gitu Pak, bagaimana teman-teman kasih ide? Bagaimana caranya kita punya kursi cuma 20, tapi siswanya 2.000? Okay. Nah, bagaimana Pak jawabnya Pak Dodi? Jadi saya bilang, kalau gitu kita buat yang namanya .com. franchiseacademyindonesia.com. Oke. Orang bisa belajar pakai online. Walaupun kita menyelenggarakan kelas. Kayak di gedung ini, kami tiap hari selenggarakan kelas. Bagi orang-orang yang merasa dengan belajar sendiri kurang. Jadi tiap hari kami bikin kelas. Tapi saya bilang, semua orang bisa belajar melalui online. Nah itu no limit. Nah itu no limit. Ya. Mau siswa saya bisa sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis model Franchise Academy Indonesia ini, kami punya format bisnis modelnya yang begitu compact, ringkas, tidak tinggi ongkosnya. Ya. Sekarang saya mau pakai konsep yang namanya duplikasi bisnis. Jadi saya akan lisensikan ini ke daerah-daerah. Siapa saja di daerah-daerah bisa bikin franchise academy dengan format yang sama. Di-franchise-kan juga berarti? Ya, saya sebutnya tapi dilisensikan. Dilisensikan ya. Karena yang saya jual adalah, yang saya deliver adalah modulnya. Modulnya. Sehingga sekarang nanti bisa saya akan buka franchise academy Bandung.com. franchiseacademyjogjakarta.com. Sehingga teman-teman UKM di sana bisa belajar di sana, bisa lebih dekat kalau mau ke kelas. Dan sekali lagi kami sedang merintis kerjasama dengan International Coach Federation untuk kita punya yang namanya franchise coach. Jadi nanti lisensi-lisensi itu akan disertified sebagai coach. Dan mereka jadi bisa memberikan konsultasi kepada UKM-UKM yang ada di daerah juga. Lulus sebagai expert berarti? Lulus sebagai expert, betul. Jadi franchise academy ini adalah pusat pembelajaran buat profesional franchiser, artinya pegawai profesional. Apalagi bisnis franchise itu kan berkembang sekarang nih, banyak. Betul. Tenaga kerjanya kurang. Mau lewat mana gitu. Betul. Nah sekarang kami coba kita certified supaya mereka bisa punya peluang-peluang usaha. Baik buat mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus, boleh juga. Betul. Belajar, ambil sertifikatnya, nanti dia punya peluang kerja dengan perusahaan-perusahaan franchise. Dan itu perusahaan franchise-nya banyak sekali. Alfamart punya 10.000, Indomart punya 10.000 outlet, ya. Kebab Turki Baba Raffi punya 1000-an outlet. Banyak orang yang sudah beratus-ratus, beribu-ribu outlet. Tenaga kerjanya dari mana? Jangan nanti mereka ambil tenaga kerja sembarangan. Maka kami ciptakan ini, kami buat fasilitasi ini supaya mereka punya sarana untuk menjadi profesional franchise. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Pak, model pelatihannya itu seperti apa? Sebetulnya sangat mudah dan sekarang teman-teman bisa akses juga. Ya, kami ada www.franchiseacademyindonesia.com. Buka di sana. Di sana materi belajarnya sudah ada juga. Jadi tinggal materi belajar tinggal diklik, keluar semua modulnya, ada 5 modul besar, ada sub-sub modulnya lagi. Ya, itu mereka bisa belajar online gratis. Gratis. Saya baru mau tanya. Itu modulnya mereka belajar gratis ya. Tapi ya kalau mereka nanti mau ujian, mau dapat sertifikat baru mereka bayar. Nggak mahal juga. Harus datang ikut kelas apa gimana, Pak? Nggak. Ujiannya kami kirim dengan online, ya. Download mungkin, Pak. Kami kirim bukan di download. Jadi kalau mereka aplikasi, mereka sudah bayar, kemudian kami kirim di sana. Di website itu juga ada beberapa modul-modul yang bisa buku-buku atau e-book yang mereka bisa beli dan mereka download. Gitu. Apalagi? Jadi kalau kita ngomong bagaimana modul atau cara belajarnya gampang. Mereka tinggal lakukan seperti itu. Kemudian kalau nanti mereka lulus,
kami kirim sertifikatnya. Tapi kalau nggak lulus, ujian lagi sampai lulus. Ujian lagi sampai lulus. Ya. Luar biasa. Ya. Nah sekarang Pak Burang ya, ini kita juga karena keterbatasan waktu juga, gitu. Yang ingin saya tanyakan nih mengenai harapan-harapan mungkinnya dari seorang Pak Burang Riyadi, harapannya ke depan gitu kan untuk terutama nih untuk iklim usaha dan pelaku usaha dari level UKM gitu. Ya. Untuk kedepannya nih harapannya seperti apa? Gitu. Ya, begini, saya mengharapkan UKM Indonesia ini mulai buka wawasan dan mampu bersaing global. Itu yang saya harapkan. Tidak perlu UKM kita sampai pergi ke luar negeri, nggak perlu. Tetapi walaupun mereka mungkin berpikir pasar Indonesia besar, ngapain gitu kan? Nggak, walaupun mereka main di pasar lokal, tetapi wawasannya tetap standar global. Itu yang saya harapkan. Artinya begini, Pak Dodi. Orang tuh bisnis kenapa sih? Ya. Mereka kadang-kadang nggak tahu ujungnya bisnisnya itu di mana. Apa goalnya? Apa goalnya? Apakah cuma cari uang? Ataukah mau bangun kerajaan bisnisnya? Nah, kalau saya harapkan para UKM kita harus bangun kerajaan bisnisnya. Tidak hanya cari uang. Cari uang, yes, betul. Karena walaupun uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlu uang. Gitu. Tapi menurut saya, mereka harus punya goal bisnisnya. Goal bisnis itu apa sih, Pak? Goal bisnis itu bagaimana bisnisnya mereka bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Go public. Jadi jangan cuma kaya di kantong aja. Kalau boleh go public lah, listing lah gitu. Ya, dia tambah sukses, dapat uang, tapi orang lain juga punya kesempatan menikmati bisnisnya dia. Jadi UKM punya wawasan seperti itu. Itu yang saya harapkan. Ya, dengan franchising, kalau mereka punya standar global, mereka akan bisa bersaing dengan bisnis-bisnis yang masuk, bisnis asing yang masuk ke Indonesia. Itu yang saya harapkan dan menurut saya sekarang ini belum terwujud. Berapa sih perusahaan Indonesia yang multinational company? Betul. Begini cuman, Pak. Betul. Ya. Jadi saya mau UKM kita bisa punya standar global, bisa go global, Betul. franchising sarananya. Betul. Nah, sekarang bisa ya sama-sama kita tahu lah Pak ya, sedang mungkin lagi ngehits nih beritaannya di mana-mana, PHK gitu kan, gelombang PHK ini begitu besar. Sebetulnya ini bisa menjadi satu peluang ya buat peningkatan, ya bukan berarti menganggap merespon positif apa yang terjadi sekarang gitu, merupakan hal mungkin memang bisa kita bilang hal-hal yang memang tidak kita harapkan ya, banyak yang gelombang PHK, tapi satu sisi juga harusnya bisa menjadi kayak peluang bagi mereka nih untuk bisa menciptakan usaha sendiri. Ya, gitu ya. saya kira gini, begitulah hidup gitu. Ada bagus, ada nggak bagus ya. Kalau kita dapat kerjaan mungkin itu paling enak. Mungkin beberapa orang mungkin rasa itu paling enak lah. Kita digaji gitu kan. Hidupnya itu ditanggung oleh orang lain dan kita exchange dengan jasa kita. Dan kita tukar dengan jasa kita. Tapi kalau kita nggak bisa kerja, memangnya hidup terus kiamat. Betul. Ya. Kalau kita nggak bisa kerja, kita harus menciptakan peluang-peluang atau kita mencari peluang-peluang. How to survive ke depan Ya. gitu. Begitulah hidup yang saya bilang. Memang kita harus survive gitu. Nah, gelombang PHK itu tentu seperti juga peristiwa kita tahun 98, banyak yang di PHK juga. Itu yang membuat tumbuhnya franchise lebih banyak. Ya. Karena mereka punya pesangon, mereka punya keahlian. Sekarang mereka nggak ada yang memfasilitasi, ya mereka coba bikin sendiri. Tapi saya selalu bilang kepada teman-teman, kalau kita nggak jadi employee, kita bisa apa sih untuk kita mulai mandiri? Saya bilang kita bisa 3 hal, sesuai kemampuan kita. Yang pertama, kita kreator. Kita ciptain sesuatu, ya, kita ciptakan sesuatu untuk jadi uang. Sesuatu itu dijual. Yang kedua, menurut saya kita berikan jasa keahlian. Kita ngajarin apa yang kita tahu.
jasa. Jadi konsultan kah, jadi guru kah, jadi pembimbing kah, jadi mentor kah. Ini yang kedua. Yang pertama create. Yang kedua create produk ya, bikin kue lah, bikin apalah, bikin baju lah, bikin apa, itu bisa jadi bisnis. Yang kedua, saya bilang kita jadi guru atau jadi pembimbing atau jadi konsultan. Yang ketiga, kita dagang. Artinya apa? Kita beli barang orang atau kita jualin barang orang, ya. Kemudian kita dapat komisi atau kita dapat untungnya. Jadi 3 hal ini aja. Silahkan dieksplor oleh teman-teman yang di PHK. Saya bisanya yang mana ya? Kalau saya bisa menciptakan, ya kita bikin, kita jual. Tapi kalau nggak bisa, saya selama ini jadi, misalnya, saya selama ini jadi supervisor di bidang apa, nah, kita ajarin lah kepada orang lain, dapat jasa. Gitu. Yang ketiga, kalau memang dagang, orang bilang katanya, dagang kadang-kadang ada bakat, ada nggak bakat gitu ya. Ya. Tapi saya yakin dengan pelatihan dan lain sebagainya, mungkin kita mampu bikin apa namanya, profesi kita menjadi pedagang, pebisnis untuk dagang. Gitu. Ya. Kalau saran saya sih, pemirsa, mungkin buat pemirsa yang saat ini memang terkena gelombang PHK ya, boleh log on dulu ke www.franchiseacademy.com ya. Ya, atau www.konsultanwaralaba.com. Oke, www.konsultanwaralaba.com. Mungkin bisa baca-baca gitu, cari ilmunya dulu. Nah, Pak Burang, ini terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Ini kan kita sudah memasuki era MEA, gitu. Kira-kira kiat-kiat apa nih yang paling penting dan harus bisa menjadi bekal buat para pelaku usaha supaya bisa survive ke depannya? Oke. Gitu. Ini pertanyaan bagus dan saya selalu punya pendapat ini yang dianggap kontroversi oleh orang lain. Ya. Saya bilang buat UKM kita, buat pebisnis kita harus buka wawasan dan belajar terus. Ya, masalahnya belajar kemana? Betul? Jadi saya selalu bilang jangan proteksi terhadap asing. Ya, jangan proteksi terhadap asing. Invite mereka untuk datang ke sini rame-rame. Kalau pakai franchise lebih bagus. Kenapa? Kalau pakai franchise, merek asing yang buka di Indonesia yang miliki orang Indonesia. Betul kan? Yang kerja orang Indonesia. Yang pegang KFC di Indonesia itu Pak De Gelael, keluarganya Gelael. Bukan orang asing. Ya karena dia franchisee. Yang kerja orang-orang Indonesia. Tapi Pak, dengan kita mengundang asing masuk ke sini, membuka brand mereka di sini, kita belajar banyak dari mereka. Yang kita susah dapat di sekolah, yang kita susah dapat di mentor manapun di Indonesia. Ya, jadi masuk ke sini, kita undang, habis itu kita belajar. Habis kita belajar Pak, kita buka usaha kita sesuai standar global. Ya, besok-besok kita nggak perlu lagi yang begitu. Merek kita yang ke sana sekarang. Merek kita yang sana. Ini terjadi dengan para pengusaha UKM yang ada di Singapura, Malaysia, dan bahkan sekarang di Filipina, ya, Thailand. Jadi mereka juga begitu. Pada waktu lalu, ya, mereka tidak protek. Kalau dia protek, kita nggak tahu belajar dari mana. Kita nggak tahu. Tapi waktu mereka buka, ya, masuk tuh brand, terutama Bapak lihat misalnya, atau kita bisa lihat misalnya pengusaha dari Singapura, negaranya kecil, betul. Semua orang masuk di situ, gitu. Habis itu mereka bikin brand sendiri. Sekarang brand itu yang kemana-mana. Brand itu kemana-mana. Nah, jadi global ya. Jago global. Apalagi Singapura sekecil itu mau kemana lagi dia, ya kan? Nah Indonesia, ya menurut saya, walaupun kita main di lokal, tapi standar usaha kita harus global. Nah, itu yang saya saran buat teman-teman, jangan protek, tapi belajar. Satu waktu nanti, hitungan kita 3 tahun lah. Setelah tahun 2000, berapa? 16, 17, 18 ya? 18. Nah, by 2018, 2019, brand kita sekarang yang naik. Oke, luar biasa. Ya. 3 tahun sudah BEP berarti Pak? Ya, 3 tahun, sudah pinter Pak, udah mastery. Oke, baik. Ya. Oke, pemirsa Niaga TV, sayang sekali perbincangan yang cukup hangat dan cukup seru. Banyak ilmu yang didapat sepanjang 1 jam tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Burang Riyadi. Sayangnya karena keterbatasan waktu harus kita sudahi. Insya Allah kita akan bersilaturahim lagi dengan Bapak Burang Riyadi di kesempatan yang lain Pak ya. Insya Allah. Dan juga bagi pemirsa Niaga TV, jangan lupa tonton terus acara kita Pemimpin dan Inspirasi di hari yang sama dan jam yang sama di pekan yang akan datang. Tentunya kita akan bersilaturahim dan
bertatap muka, berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh pimpinan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.